Selamat siang Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kemarin saya belum bisa ketemu Pak Yusuf karena kemarin Pak Yusuf WA saya mau ngobrol gitu kan tentang observasi di kelas begitu. Jadi ya sekarang baru bisa ngobrol. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja santai aja. Yang akan disampaikan, jadi ada yang namanya pra observasi atau pra supervisi di dalam kelas. Jadi biar nanti sesuai apa yang akan disampaikan di kelas, terus tujuan dan strateginya bisa tercapai sesuai dengan keinginan dan tujuan awal dari Pak Yusuf. Kira-kira nanti apa yang disampaikan tujuan pembelajaran kira-kira apa? Jadi sesuai dengan pertemuan kita yang ini, siswa itu kan masuk ke bab puisi sebenarnya. Di materi puisi itu masuk ke bab puisi. Kemudian dasar-dasar puisi itu pasti untuk awal-awal masuk itu pasti Pak Yusuf akan membahas tentang dasar-dasar puisi, Pak. Anak-anaknya gimana? Testing nggak paham. Ya itu berdasarkan hal itu juga. Jadi ketika Pak Yusuf dimasuk ke kelas puisi di beberapa semester di kelas-kelas sebelumnya itu selalu anak-anak itu ketika disuruh dengan metode konvensional bagaimana cara membuat puisi, silakan kalian membuat puisi dengan metode-metode atau pengatur-pengatur dari buku itu. Anak-anak itu pasti mentok di sini. Mentok besar gitu, Pak. Nggak bisa, mereka nggak memahami. Walaupun sudah dikasih dasar-dasar puisi. Pasti akan ada terbukan nggak bisa nih karena patokan mereka puisi itu selalu panjang, selalu kata-katanya itu bahasa kata-katanya itu indah dari itu. Ya, nah mereka terbiasa dengan itu, akhirnya tidak semua siswa bisa membuat puisi. Itu dasarnya. Jadi fokusnya adalah mempelajari dasar-dasar serta gimana cara membuat puisi dari nol. Nah itu fokusnya Pak Yusuf. Berarti saya menemukan sebuah masalah bahwa anak-anak itu nggak bisa membuat puisi kalau dikasih materi konvensional ya. Jadi kalau nanti kira-kira strateginya itu apa? Setelah Pak Yusuf ngajar dari zamannya dulu ini, Pak Yusuf cerita dulu ya, Pak. Jadi Pak Yusuf itu kan mengajar bahasa Indonesia itu memang karena Pak Yusuf lulusan dari kampus bahasa. Jadi Pak Yusuf itu juga mencintai bahasa, mencintai sastra khususnya apalagi puisi. Pak Yusuf itu sudah kenal puisi dari SMP, jadi mengetahui bagaimana puisi itu kurang dan lebihnya. Nah kebetulan Pak Yusuf itu ngajar di beberapa sekolah, baik itu di sekitar yang sekarang Pak Yusuf ngajar ataupun di sekolah sebelumnya, di PKL, waktu kuliah ada PKL, di kerja lapangan itu. Selalu siswa tuh jika dikasihkan materi puisi kemudian disuruh mencontohkan puisi, itu selalu kebingungan. Jangankan siswa, kita saja dulu ketika disuruh coba bikin puisi, Pak. Bahkan ada beberapa orang yang minta tolong ke Pak Yusuf itu, Pak Yusuf tolong bikinkan puisi dong. Padahal puisi itu mudah sebenarnya. Ya. Nah Pak Yusuf membuat sebuah rumus, Pak. Jadi Pak Yusuf membuat rumus dari kebingungan itu. Pak Yusuf membuat rumus, mencetuskan rumus. Sebenarnya dari rumus itu dibuat dari keresahan, kemudian bagaimana Pak Yusuf menangkapi puisi setiap harinya, karena Pak Yusuf juga senang menulis puisi juga. Akhirnya lahirlah puisi dan rumus ini. Rumus itu. Ya nanti akan disampaikan ke anak-anak. Oh, berarti sampai buat rumus sendiri. Rumus, Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah itu bagian dari inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran ya, Pak. Iya. Cuman sederhana sih rumusnya, semua sederhana sih. Iya, tapi kan sampai bisa gitu luar biasa ya. Mudah-mudahan. Oke, jadi untuk pengembangannya adalah anak-anak bisa membuat puisi, menciptakan puisi sendiri, terus memahami dasar-dasar untuk membuat puisi. Gitu ya. Oke Pak Yusuf, saya semakin nggak sabar nih. Siap. Semakin nggak sabar nanti kita observasi di kelas. Jadi kira-kira waktunya kapan Pak? Ini jam pelajaran Pak Yusuf bentar lagi lah. Oh berarti setelah ini insya Allah. Oh bisa langsung ya? Bisa. Oke. Wah luar biasa ini. Hari ini juga menghadap hari ini juga. Siap. Wah, luar biasa sangat ini ya. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Nanti berarti jam ke-45 ya. 45 ya. Jam ke-45 nanti kita ketemu di kelas berapa? Kelas 10 Putri. Kelas Putri ya. Kelas Putri. Oke. Nanti kita ketemu ke sana. Saya menyiapkan untuk observasinya dulu.
namanya untuk observasi di dalam kelas. Terus sampai siap-siap. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nanti kita ketemu jam 45 ya. Siap. Oke. Terima kasih. Siap. Ayo. Tetap semangat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi di pembahasan ketiga di pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Sebelum kita masuk pelajaran, di sini Mister mau mendata dulu kehadirannya. Oke. Alia Zafratul Huda hadir. Alia Nanda Aryana hadir. Masyaallah. Sehat. Alhamdulillah. Aura Darajatul Karimah hadir. Alhamdulillah. Azbi Zahratul Ulfa hadir. Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Dahita Fani hadir. Tasya Audia Lestari hadir. Terima kasih semuanya sudah hadir. Gimana kabarnya? Sehat semuanya tentunya? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Mister mau mengabarkan terlebih dahulu atau menginfokan terlebih dahulu. Hari ini target kita apa sih dalam belajar? Tentunya yang pengen kita capai hari ini adalah mengenai cara belajar atau cara membuat puisi. Oke, cara membuat puisi dengan rumus yang sudah kita temukan. Yang pertama, buat 10 kata berkaitan dengan tema. Oke. Jadi kalian semuanya nanti dikasih tema, oke? Nanti kalian cari tema, misalnya disuruh orang bikin puisi tentang kehidupan. Itu temanya tentang kehidupan. Langkah pertama adalah membuat 10 kata. Tahu kata? Tahu. Oke, 10 kata bebas ya. Pokoknya 10 kata yang berkaitan dengan tema tersebut. Oke, di sini coba kita contohkan temanya pendidikan. Oke, temanya pendidikan. Oke, coba sebutkan 10 kata berkaitan dengan pendidikan. 1. Buku. Buku. Guru. Buku. 2. Guru. Ilmu. 3. Ilmu. Murid. 4. Murid. Sekolah. 5. Sekolah. Belajar. Oke. 6. Belajar. 7. Waktu. Apa? Waktu. Waktu. Pintar. Istirahat. Oke. 8. Istirahat. Full day. Full day. Full day. 10. Alat tulis. Alat tulis. Pintar. Alat tulis itu perasaan 2 kata deh. Biar alat tulis bukan 1 kata aja. Oke, langkah pertama membuat 10 kata mengenai tema tersebut. Langkah kedua membuat
membuat atau memilih dari 10 kata itu dijadikan menjadi berapa? 4 bait. 4 baris puisi. Oke. Jadi tiap baris itu 3 kata. Oke. Jadi nanti dari 10 kata ini dipilih secara keindahan yang mana, dipilih dari 10 kata ini menjadi 4 baris puisi. 4 baris puisi. Kemudian setiap barisnya itu 3 kata. Oke, kita coba masukkan. Baris pertama. Kita pilih. Apa kira-kira ya? Guru dulu. Baru? Berarti kalau sudah dipilih, dicoret ya. Terus murid. Lagi? Apa? Ilmu. Oke, 2. Waktu. Berikutnya istirahat. Oke. Istirahat. Berikutnya belajar. Oh, ini belajar. Oke, berikutnya Ude. Sekolah. Apa? Full day. Sekolah dulu. Terus buku. Oke. Terus yang terakhir adalah tulis. Berikutnya langkah terakhir apa? Menambahkan imbuhan atau kata serapan yang lain. Oke, jadi dia nanti baru setelah dapat berapa 4 baris 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian nanti tiap barisnya ini kan masih kata-kata dasar nih. Nanti ditambahin dengan imbuhan. Boleh misalnya guruku, cinta, kata serapan cinta, murid dan ilmu. Oke, guruku, cinta, murid dan ilmu. Kemudian waktu, kala, istirahat, terus belajar. Kemudian di full day sekolah, membaca buku. Kemudian dengan alat tulis sederhana. Nah, jadi 1 bait puisi. Sekitar 3 menit lah. Dari yang awal Anda bisa baca, tidak bisa bikin puisi sama sekali, ternyata Mr. Yusuf bisa mengubah itu menjadi ahli membuat Puisi. Mudah bukan? Oke, ini adalah cara sederhana dari Mister. Oke, cara sederhana dari Mister. 3 langkah. 1, apa tadi? Membuat sebuah Kata berkaitan dengan tema. berkaitan dengan tema. Kemudian membuat 4 baris. Dari tiap-tiap kata tersebut dijadikan 4 baris. Yang tiap barisnya berisi 3 Kata. Dari itu semua, baru yang langkah ketiga adalah menambahkan imbuhan. Boleh kata serapan, boleh kata-kata yang lain yang mendukung terhadap puisi kita menjadi lebih Baik. Karena definisi puisi adalah Indah. Definisi puisi adalah karya
yang memiliki nilai keindahan di dalamnya. Oke. Jadi menurut beberapa peneliti dari Universitas Gadjah Mada bahwa mengatakan bahwa puisi itu undefinited, tidak ada definisi tentang puisi baru. Tapi mereka sepakat puisi adalah karya sastra yang memiliki nilai keindahan di dalamnya. Tahu apa karya sastra itu? Karya sastra adalah karya tulis. Sastra itu adalah karya tulis. Nah, tapi karya tulis kan banyak. Laporan karya tulis, berita karya tulis, apalagi banyak karya tulis, ya banyak karya tulis lah. Tapi ada definisi lain selain karya tulis itu saja, selain sastra itu saja, tapi ada nilai keindahan di dalamnya. Berarti puisi harus indah pakai indera apa? Kalau indah memakai indera apa? Hati, perasaan. Oke, berarti menilai keindahannya masing-masing orang sangat beda. Beda. Oke, sekarang karena masing-masing orang berbeda, nah Mister pengen membuat kelas ini menjadi beberapa kelompok. Yang masing-masing kelompoknya nanti mencoba rumus yang Mister buat ini, mengutak-atik rumus yang sudah Mister buat ini, ya. Dari mulai mencari kata-katanya, kemudian nanti membuatnya menjadi sebuah bait yang indah dengan 3 kata. Oke, bisa semuanya? Silahkan yang sebelah sini. Jadi pembagiannya berhitung ya, berhitung 1 sampai 4. Yang dapat angka 1 gabung ke kelompok 1, yang dapat angka 2 gabung ke kelompok 2, dan seterusnya. Paham ya? 1, 2, 3, 4, begitu seterusnya. Coba. 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3. 4, 1. Oke, yang gabung kelompok 1, yang dapat angka 1 gabung ke kelompok 1, angka 2 gabung ke kelompok 2, 3 dan seterusnya. Silakan. Guys, kelompok 2 mana guys? Oke, semua juga berkelompok? Oke, Mister kasih tema. Temanya tentang bullying atau perundungan. Oke, silakan buat 10 kata berkaitan dengan perundungan. Kemudian nanti dibuat menjadi satu bait puisi. Kemudian setelah selesai, setelah diskusinya selesai, kirimkan satu perwakilan kelompok untuk membacakan puisi depan. Kirimkan perwakilan kelompok untuk membacakan puisi depan. Silakan. Waktu dimulai dari sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basa Marha, perwakilan dari kelompok 2 yang membacakan puisi tentang perundungan. Menyendiriku karena terluka, trauma ini memendam sakit hati. Terpuruk dan terbebani aku dalam hinaannya, menangis ragaku karena perkataan. Keren banget loh. Baru berapa menit kita? Baru sekitar 20 menitan lah. 20 menitan, hampir 20 menit kita bisa membuat puisi dari yang tidak bisa. Ya, dari yang bisa sampai menjadi bisa. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak. Oke, berikutnya tepuk tangan Mas Lazum. Berikutnya kelompoknya Mbak ini, silakan maju. Siapa perwakilan? Iya, teman. Oke, judulnya Hentikan bullying. hentikan bullying. Kita saksikan. Assalamualaikum, saya Aleda Nurhuda, saya dari kelompok 4. Judulnya hentikan bullying. Belajar bejatnya cacian buat trauma sehingga menangis dan terluka. Berhentilah menghina dan sakiti. Berhentilah bullying dan marilah saling menghargai. Woi, tepuk tangan. Ternyata bikin puisi itu mudah, iya kan? Ternyata bikin puisi itu mudah. Dengan rumus sederhana bisa menjawab pertanyaan orang-orang yang nggak bisa membuat puisi. Nggak bisa misalnya ini. Nah, ternyata dengan rumus seperti ini bisa. Tepuk tangan untuk Arya. Berikutnya kelompok Cini. Silakan maju. Kelompok apa? Kelompok berapa? 2. Silakan kelompok 2 maju. 2 tidak? Oh, 2 di situ 3. Oh, maaf bisa manusia juga. Silakan. Jangan malu, santai aja. Bisa kayak gitu kalau nggak bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Puisinya tentang perundingan di sekolah. Nggak apa-apa. Perundungan di sekolah mengakibatkan trauma, menyakiti hati dan menjatuhkan mental, melempariku, menendamiku, mengejekku, hingga menjauhi orang yang disayang. Wih, tepuk tangan. Baik, udah selesai sederhana. Ya. Berikutnya yang terakhir, kelompok berapa? 1. Silakan kelompok 1. Wah, ini Nasya ini. Nesya. Kenapa nggak Tasya? Ya, sama lu. So. Yuk. Silakan. Ini semua ini. Gimana? Oke, sambut Tasya, tepuk tangan. Judulnya perundungan atau bullying. Mau perundungan atau bullying? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desidara Ananda, saya dari kelompok 1 membacakan puisi yang berjudul perundungan atau bullying.
Kekerasan melanda trauma. Menahan tangis membuat kecewa. Luka hati meraba lara. Stop menampar teman. Udah, mulai. Stop menampar teman. Masya Allah. Tangan kita semua. Kan? Mudah kan? Nah, itu tadi adalah secara singkat atau cara mudah untuk membuat puisi dari pertanyaan-pertanyaan orang tuh selalu bila ketemu pelajaran puisi, aduh apa mister, aduh bagaimana cara bikin puisi mister, aduh aku nggak bisa punya ide mister, enggak, itu semua adalah kita tepis hari ini, itu semua sudah kita buang hari ini, ternyata kita bisa bikin puisi. Tapi ingat, puisi adalah karya sastra yang memiliki nilai keindahan di keindahan memakai indera hati perasaan. Tentunya perasaan tiap orang berbeda. Baik dan buruknya puisi tergantung nanti pembacanya. Tapi puisi kalau puisi lama dan puisi baru kan bedanya di struktur bakunya. Kalau di puisi lama itu ada sajak, ada rima, ada irama, ada bait dan lain sebagainya. Nah, itu semua di dalam puisi baru itu dikenal dengan bumbu-bumbu puisi. Mister menyebutnya bumbu-bumbu puisi agar lebih kalian mudah cerna. Oke? Kalau kalian masak sayur tanpa bumbu enak nggak? Iya. Oke. Ini puisi dasar. Ibarat kita masak itu, ini nasinya. Kalau mau bikin nasi goreng harus ada bumbu. Nah, di dalam puisi ada beberapa bumbu. Nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke? Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bumbu-bumbu puisi. Apa saja? Ini Mister spill dulu sedikit. Pertama ada diksi, Irama, konotasi, denotasi, majas. Itu sedikit info. Adapun bagaimana isinya di pertemuan berikutnya. Penasaran? Pertemuan berikutnya ini dulu dari Mister. Mohon maaf selama Mister mengisi di kelas ini Mister ada kata-kata yang menyinggung perasaan kalian. Mister mohon maaf karena kebenaran datang dari Allah, keburukan datang dari Mister sendiri. Mister akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Saya senang sekali bisa kita ngobrol lagi santai. Apa namanya, tidak lanjut dari kemarin kita observasi di kelas gitu. Sangat luar biasa sekali untuk pembelajarannya, anak-anak paham dalam hal pembuatan puisi, dasar-dasarnya mereka langsung paham, tidak sampai setengah jam. Ya, 15 menit, insya Allah 15 menit dari penjelasan sampai itu anak-anak sudah paham dan apa namanya, perintah-perintah sampai itu jadi sudah dipahami dengan cuma catatan saya untuk kemarin masih banyak sampean guru sentris. Ya, siap, terbawa suasana. Iya. Iya betul ya. Benar. Oke. Cuma yang rumusnya itu luar biasa Pak. Rumusnya itu luar biasa, bahkan kalau seandainya dulu saya di SMA atau SMP itu ada pengajar kayak Pak Yusuf, mungkin saya sudah jago gitu. Beneran. Nah, itu kalau boleh diceritakan awalnya gimana? Kok bisa menemukan rumus itu? Ya, Pak Yusuf itu kan ngajar kalau jarak itu sudah 5 tahun. 5 tahun dari tahun pertama sampai tahun sekarang. Tahun kemarin lah tepatnya itu. Pak Yusuf itu selalu mendapatkan keluhan. Pak Yusuf kan ngajar ya dengan gaya Yusuf lah ngajar. Kemudian Pak Yusuf kasih tahu metode-metodenya, Pak Yusuf kasih tahu contoh-contohnya, Pak Yusuf kasih tahu kan beberapa penulis yang sudah terkenal kayak Wes Hendra,
Supardi dan Bahri. Jadi perbedaan puisi itu kan, kalau Supardi itu kan di puisi itu unik banget itu paling nyeleneh dari semua penyair lah bahasanya itu. Terus Hairul Anwar yang paling terkenal. Nah, ketika mereka melihat contoh-contoh itu, seolah-olah puisi itu menjadi beban nih mereka. Ya, mereka jadi sesuatu yang menakutkan. Kalau sudah bikin puisi itu pasti ranahnya menakutkan banget kan. Bingung mereka mau ngapain gitu kan. Ditanya, kami nggak tahu mister, kami bingung mister, kami tidak punya ide mister. Pasti terbaru mungkin ada beberapa yang sudah bisa, tapi hampir mayoritas itu nggak bisa. Ya, mayoritas nggak bisa. Kalau skalanya itu dari 20 anak lah, yang bisa berapa? Yang bisa itu paling 2 atau 3. 2 anak? 2-3 anak yang lancar dengan metode kasih contoh, suruh bikin puisi. Langsung jadi? Itu paling 2-3 anak gitu. Dan puisinya semuanya nggak unik. Kalau Pak Yusuf bilang semua nggak bisa bikin puisi, Pak Yusuf nggak berani karena puisi itu kan karya sastra yang memiliki legenda di dalamnya. Jadi mau sesuai dengan definisi puisi yang Pak Supardi Tanjung Balai bikinkan, garis aja bisa disebut sebagai puisi. Tapi kan ada nilai indah di dalamnya. Nah, kemudian kalau anak-anak itu sebenarnya bikin kalimat sembarang aja sebenarnya sudah bisa disebut puisi. Cuma anak-anak itu selalu berkata, nggak bisa mister, bingung mister. Jadi mereka nggak belajar puisi itu nggak enjoy. Masa terbebani dengan kata-kata itu. Itu ya awalnya Ya, keresahan Pak Yusuf. Keresahan itu ya, belajar dari keresahan itu sehingga sampai memikirkan untuk bagaimana metode yang secara praktis anak-anak bisa bikin luar biasa sekali. Yaitu kalau dari catatan saya mungkin bisa nanti penjelasan itu pakai layar LCD proyektor, jadi sampai tidak terlalu sentris, dibikin anak-anak bisa lebih penasaran lagi begitu. Terus jadi anak-anak yang banyak berpikir, itu sih kalau catatan saya. Kalau selebihnya itu bagus sekali, sudah bagus, tujuan pembelajaran juga tercapai, metodenya juga bagus, juga sudah tercapai dengan baik, pengelolaan kelas juga luar biasa, anak-anak antusias sekali begitu. Itu saja sih untuk apa namanya pembelajarannya untuk kebaikan ke depan. Kira-kira kalau rencana Pak Yusuf gimana kalau untuk ke depan? Kalau ya berdasarkan yang saya katakan memang Pak Yusuf itu lemahnya di mencari alat untuk bisa ngajar pakai alat gitu Pak. Lebih ke bawah apa namanya metode KTSP sama K13 itu masuk Pak Yusuf gitu. Jadi karena Pak Yusuf itu pernah diajarin guru yang metode KTSP, kemudian Pak Yusuf juga pernah ngajar waktu Pak Yusuf kuliah kan yang diajarin itu masih K13 ya. Walaupun K13 juga tetap siswa sentris kan, tapi untuk penguasaan alat mungkin Pak Yusuf harus belajar lagi kan. Oke. Bisa nanti berkolaborasi dengan guru yang bagus yang lain, bisa pakai Canva atau pakai video video pendek atau pakai apa itu lebih untuk pengembangan pembelajaran lebih bagus lagi, dan anak-anak tidak akan bosan. Anak-anak tidak akan bosan, lebih antusias lagi. Yang kayak tadi aja sudah antusias ya, karena memang pembawaan sampai di dalam kelas sudah bagus. Apalagi dengan alat pembelajaran yang lain, lebih berkesan, lebih bermakna. Gitu. Ya, itu untuk catatan saya sebetulnya sudah. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Rencana tindak lanjut sambil juga sudah terencana tadi, sudah lebih bagus. Untuk tindak lanjutnya perbaikan ke depan. Terima kasih atas waktunya, sampai bisa di supervisi, observasi di kelas. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Yusuf ya. Siap. Oke, terima kasih dukungannya.